Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Al-Ghifari. Selamat datang di video presentasi kita kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya berguna, yaitu memahami Activity Based Costing atau biasa disingkat ABC. Kita akan kupas tuntas apa itu konsepnya, apa aja manfaatnya, dan bagaimana sih cara implementasinya. Materi ini dirancang khusus sebagai panduan praktis menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Jadi, sangat cocok untuk teman-teman mahasiswa atau pemula di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya Activity Based Costing itu? Secara sederhananya nih teman-teman, ABC adalah sebuah metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke berbagai aktivitas terlebih dahulu. Setelah itu, dari aktivitas tersebut, biayanya baru dibebankan ke produk atau jasa kita, berdasarkan seberapa banyak mereka mengonsumsi aktivitas itu, atau yang biasa disebut dengan cost driver. Tujuannya jelas nih teman-teman, yaitu agar kita bisa menghitung biaya produk atau jasa dengan jauh lebih akurat, karena kita paham betul dari mana sumber biayanya secara detail. Lalu, apa bedanya dengan metode biaya tradisional? Kalau di metode tradisional, biasanya kita hanya memakai satu dasar alokasi saja. Misalnya, jam kerja langsung. Memang sih, caranya lebih sederhana dan murah. Tapi, kelemahannya adalah bisa menimbulkan distorsi biaya. Apalagi, kalau produk kita punya tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Sedangkan dengan metode ABC, kita menggunakan beberapa cost driver yang disesuaikan dengan aktivitasnya, seperti aktivitas setup, inspeksi, atau pemesanan. Metode ini memang agak lebih kompleks, tapi alokasi biayanya dijamin lebih akurat dan sangat informatif. Kenapa sih kita harus repot-repot pakai ABC? Tentu karena manfaatnya sangat luar biasa. Pertama, penetapan harga jadi lebih akurat. Karena kita tahu biaya sebenarnya per produk, kita bisa menentukan harga jual yang benar-benar mencerminkan biaya penuhnya. Kedua, kita bisa mengidentifikasi waste atau pemborosan. Kita bisa menemukan aktivitas mana saja yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga kedepannya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Ketiga, pengambilan keputusan akan jauh jadi lebih baik. ABC memberikan insight berharga terkait bauran produk, keputusan outsourcing, maupun investasi berdasarkan biaya real di lapangan. Tentu saja, di balik kelebihannya, ada tantangan yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah biaya implementasi yang cukup tinggi, karena butuh waktu, perangkat lunak khusus, dan pelatihan untuk karyawan. Selain itu, metode ini juga butuh pengumpulan data aktivitas dan cost driver yang sangat rinci. Dari sisi operasional, tata kelola dan pembaruan datanya juga harus konsisten agar hasilnya tetap akurat. Dan ingat nih, untuk bisnis yang masih sangat sederhana, menggunakan ABC mungkin akan terlalu terasa rumit atau berlebihan. Biar nggak pusing sama teori, yuk kita lihat contoh soal sederhananya. Bayangkan nih, sebuah perusahaan memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Di sini ada dua aktivitas utama, setup mesin dengan total biaya 1,2 juta rupiah dan inspeksi kualitas dengan biaya 800.000 rupiah. Untuk setup mesin, drivernya adalah jumlah setup, di mana produk A butuh 30 kali dan produk B butuh 10 kali. Sementara untuk inspeksi kualitas kita pakai jam inspeksi, di mana produk A butuh 40 jam dan B butuh 60 jam.
Lalu, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita hitung dulu activity rate atau tarif per aktivitasnya. Langkah kedua, baru nih kita bebankan biaya tersebut ke masing-masing produk berdasarkan seberapa banyak mereka menggunakannya. Sebagai interpretasi singkatnya, di kasus tadi produk A ternyata menyerap lebih banyak biaya setup. Artinya, jika volume produksi produk A itu rendah, harga jualnya harus bisa menutup biaya aktivitas setup yang tinggi tersebut. Sebagai penutup, kapan saat yang paling tepat bagi perusahaan untuk menggunakan ABC? Gunakanlah metode ini kalau perusahaan teman-teman punya variasi produk yang tinggi, biaya overhead yang signifikan, dan aktivitas yang sangat beragam. Metode ini sangat bermanfaat untuk keputusan strategis seperti penentuan harga atau pengurangan pemborosan. Tapi pasti ini untuk selalu mengevaluasi biaya dan manfaatnya terlebih dahulu. Untuk usaha kecil dengan struktur simple, metode tradisional mungkin masih lebih praktis. Rekomendasinya, cobalah mulai dengan pilot project pada satu lini produk tertentu untuk menilai manfaatnya sebelum menerapkannya secara penuh di seluruh perusahaan. Sekian presentasi kali ini, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.